Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tangerang, Banten. Dengan demikian, kedatangan vaksin ini merupakan vaksin Sinovac tahap ke-10. Sebelumnya Indonesia juga telah menerima pasokan dua jenis vaksin, yakni vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca. Untuk vaksin AstraZeneca dan juga COVAX ini diterima pada 8 Maret 2021 sebanyak 1.113.600 dosis dan pada 26 April 2021 sebanyak 3.852.000. Baik, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang akan diterima hari ini adalah vaksin jadi Sinopharm dan bulk atau bahan baku vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac bulk dan juga Sinopharm begitu ya. Dengan demikian kedatangan vaksin Sinopharm ini merupakan yang pertama kali datang ke Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah menerima pasokan dua jenis vaksin, betul sekali Naila, tadi ada vaksin Sinovac produksi Tiongkok dan juga AstraZeneca produksi Inggris. Kita lihat enterotainer yang membawa vaksin Sinopharm. Jadi tercatat untuk vaksin AstraZeneca dari COVAX ini diterima 8 Maret 2021 sebanyak 1.113.600 dosis. Dan 26 April 2021 kemarin ada 3.852.000 vaksin. Iya, setelah itu Indonesia juga menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku sebanyak 59,5 juta bulk. Sebagai informasi, berikut ini kami sampaikan perincian jumlah pasokan vaksin COVID-19 yang telah diterima Indonesia baik berbentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi. Yang pertama, vaksin Sinovac tiba pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Kedua, vaksin Sinovac tiba pada 31 Desember 2020 sebanyak 1,8 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Ya, ketiga vaksin Sinovac tahap ketiga ini tiba pada tanggal 12 Januari 2021 sebanyak 1,5 juta dosis. Jadi ada bentuk setengah jadi dan 15 juta dosis bahan baku atau bulk. Berikutnya yang keempat, pada tanggal 2 Februari 2021 sebanyak 1 juta dosis dalam bentuk setengah jadi dan juga 10 juta dosis bahan baku. Yang kelima, vaksin diterima kembali oleh Indonesia yaitu vaksin Sinovac tiba pada 2 Maret 2021 sebanyak 10 juta dalam bentuk bahan baku. Kemudian tahap ke-6 adalah vaksin AstraZeneca yang tiba pada 8 Maret 2021 sebanyak 1.113.600 dosis. Berikutnya yang ketujuh, vaksin Sinovac tahap ketujuh ini tiba pada tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 16 juta, lagi-lagi dalam bentuk bahan baku. Ke-8, pada tanggal 18 April 2021, Sinovac didatangkan sebanyak 6 juta dalam bentuk bahan baku. Dan ke-9, sebelum hari ini ya, ada vaksin AstraZeneca tahap ke-9 pada tanggal 26 April sebanyak 3.852.000. Ya, sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi China National Pharmaceutical Group yaitu vaksin Sinopharm. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan vaksin Sinopharm merupakan salah satu jenis vaksin yang akan digunakan nantinya untuk program vaksinasi gotong royong. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga mengatakan bahwa kedatangan vaksin ini telah membuat Indonesia mendapatkan total 65,5 juta vaksin COVID-19 dalam bentuk bahan baku. Ada juga 8.448 juta dosis vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi. Jadi ada 3 ya tercatat ya pemirsa, vaksin yang ada di Indonesia ini ada Sinovac, Sinopharm dan juga AstraZeneca. Tentunya ini dalam bentuk kerjasama bilateral dan juga Gavi. Kedatangan vaksin untuk konsistensi pemerintah tentunya dalam menuntaskan COVID-19 jangan sampai terjadi. Kita lihat di India saat ini ya, gelombang COVID-19 kembali melanda di sana. Overwhelm, sangat tidak bisa dikendalikan. Hal ini merupakan tentunya komitmen dari pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Salah satunya yang juga tentunya masih kita harus patuhi adalah protokol kesehatan dan tidak mudik. Makanya kalau melihat beberapa pemberitaan di beberapa hari terakhir, ada sanksi yang sangat tegas yang dilakukan oleh pihak keamanan terkait.
terkait mudik, Ya. yang jangan nakal mudik begitu ya, Betul. kalau ingin lekas selesai pandemi COVID-19. Iya, kita harus tetap mematuhi prokes dan juga mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah dosis vaksin COVID-19 yang telah disuntikan ini sekitar 19,5 juta. Sebanyak 12,1 juta orang telah mendapat suntikan dosis pertama, sementara baru 7,4 juta orang diantaranya telah mendapatkan suntikan dosis kedua. Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala daerah untuk terus mengejar vaksinasi massal di tempat masing-masing agar vaksinasi juga diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, lansia, dan juga para pekerja layanan publik. Seperti kita ketahui, pemirsa, Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19 sejak 13 Januari 2021. Pemerintah Indonesia berencana melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta orang. Dan rencana ini ditargetkan rampung pada akhir 2021. Untuk mencapai target itu, pemerintah berencana mendatangkan 426 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai produsen internasional. Dan kalau kita lihat tahap pertama kemarin memang diprioritaskan untuk para tenaga medis kesehatan, mereka sebagai garda terdepan selama ini yang menjadi pahlawan kalau saya tidak berlebihan menyebut ya, pahlawan kesehatan di Indonesia, lalu disusul oleh lansia, pekerja publik, bahkan ada beberapa instansi yang kalau mengantarkan lansia itu juga akan mendapatkan satu vaksin begitu ya. Dan pemirsa, kita akan melihat lagi detail kedatangan tahap ke-10 vaksin COVID-19 di Indonesia selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Rasa orange-nya seger, bikin baper. SDC 1000, bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Vaksin dalam bentuk jadi, vial, dari Sinovac China National Pharmaceutical Corporation atau Group. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-10 ini, maka kita sudah menerima sejumlah 65.500.000 dosis vaksin dalam bentuk bahan baku atau bulk dari Sinovac dan 8.448.000 dosis vaksin dalam bentuk jadi atau finished product dari Sinovac, Sinopharm, dan COVAX Gavi Facility AstraZeneca. Kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri. Di tengah situasi di mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Rekan-rekan jurnalis dan awak media sekalian, vaksinasi nasional adalah salah satu upaya kita dalam mencari atau mencapai kekebalan kelompok, herd immunity. Di saat bersamaan, pemerintah akan terus melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, dan masyarakat diharapkan dapat terus melaksanakan secara disiplin protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Terlebih, saat ini terdapat beberapa negara yang sedang menghadapi gelombang kedua, second wave, dan bahkan gelombang ketiga, third wave, penularan COVID-19 yang mengakibatkan kembali terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Untuk itu, kita harus bersama-sama berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia. Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya pencegahan peningkatan penularan COVID-19 tersebut,
berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021, pemerintah telah menetapkan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Di samping itu, sesuai dengan adendum surat edaran tersebut di atas, upaya pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) juga diterapkan sejak 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan 18 sampai dengan 24 Mei 2021. Upaya-upaya ini diharapkan tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antar daerah. Sekali lagi, kita tidak boleh lengah demi melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi seluruh masyarakat. Lebih lanjut, saat ini dunia tidak hanya berupaya keras menangani pandemi COVID-19, namun kita juga sedang menghadapi infodemi. Infodemi semakin marak di tengah-tengah ruang informasi publik dan menyebar dengan sangat mudah dan cepat di media sosial, di media digital. Secara spesifik hingga pagi ini, Kementerian Kominfo telah mencatat dan melabeli sebanyak 1.556 hoax terkait COVID-19 serta 177 hoax terkait vaksin COVID-19. Untuk itu, pemerintah terus menghimbau masyarakat agar selalu merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, baik dari Badan Dunia, World Health Organization atau WHO, pemerintah Indonesia dalam hal ini KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan kementerian atau lembaga terkait ataupun para ahli di bidangnya. Sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer demi melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi negeri kita, dan mengakhiri pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Ya, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Johnny G. Plate. Kominfo mengatakan bahwa total sudah ada berapa vaksin yang sudah diterima oleh Indonesia, baik dalam bentuk jadi dan juga bulk? Ya, ada 6 juta dosis dalam bentuk bahan bulk, yaitu vaksin Sinovac yang baru datang hari ini, yaitu vaksin tahap ke-10. Kemudian ada 482.400 dosis vaksin dalam bentuk bahan jadi dari Sinovac. Kedatangan vaksin hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendatangkan vaksinasi. Ya, dan tentunya ini di tengah situasi negara dunia yang sedang berlomba mendapatkan vaksin COVID-19, tadi juga disebutkan oleh Pak Johnny G. Plate, ini adalah komitmen pemerintah untuk mencegah jangan sampai ada
second wave, ada third wave terjadi di Indonesia, dan tentunya masyarakat juga diharapkan untuk terus kooperatif, disiplin, menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan terakhir dilarang dulu untuk mudik ya. Nah, itu dia terkait dengan peraturan mudik. Tadi juga Menkominfo telah menyebutkan sesuai dengan adendum surat edaran pengetatan larangan mudik ditetapkan 2 pekan sebelum dan 1 pekan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Tadi juga Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan bahwa vaksinasi nasional ini adalah salah satu upaya untuk mencapai herd immunity dan pemerintah akan terus melakukan 3T, yakni testing, tracing, dan juga treatment. Ya.